Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, ketemu lagi sama Bu Atia berkaitan dengan matematika. Oke, setelah UKB kemarin ya, kita sudah masuk materi baru ya. Semoga kalian tetap semangat belajarnya ya. Oke, hari ini kita akan belajar seputar kecepatan. Nah, gambar yang diilustrasikan Bu Atia, ditampilin Bu Atia, itu adalah gambar mobil pemadam kebakaran. Nah, mobil pemadam kebakaran itu kan kalau ada kebakaran di suatu tempat harus bergerak cepat kan ya, harus bergerak cepat, berpacu dengan kecepatan gitu, sampai-sampai harus didahulukan kan, kalau ada mobil kebakaran lewat gitu ya. Nah, kalau Bu Atia punya gambar nih, oke, kendaraan manakah yang lebih cepat sampai? Eee, Kendaraan manakah yang bergerak paling cepat di antara 4 pilihan kendaraan? Mana? Oke, bagus sekali. Tentunya pesawat terbang di antara pilihan yang ada. Jadi kalau misalkan, di antara 4 kendaraan itu kita mau ke Jakarta nih, tentunya yang lebih cepat sampai adalah kalau kita naik pesawat, gitu ya. Nah, ini ada hubungannya nih nanti. Apa sih Bu itu kecepatan? Kecepatan itu adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Jadi berkaitan dengan jarak juga berkaitan dengan waktu. Kayak tadi kan lebih cepat nyampenya, lah itu berhubungan dengan waktu. Nah, semisal nih Bu Atia naik Vespa dengan tujuan Surabaya sama Malang nih. Hari pertama, minggu pertama Bu Atia dari Gresik ke Surabaya. Hari ketiganya Bu Atia mau dari Gresik ke Malang. Kira-kira kalau kecepatannya sama nih pas waktu Bu Atia berkendara, bersepeda, berarti kira-kira yang lebih cepat sampai yang ke Surabaya apa ke Malang ya? Kalau kendaraannya sama, kecepatannya juga sama, berarti yang lebih cepat sampai adalah yang jaraknya pendek, bukan yang jaraknya jauh, yang jaraknya dekat kan ya. Tentunya ke Surabaya. Berarti hubungannya kalau kecepatannya sama, berarti jarak yang lebih dekat tentunya yang lebih cepat sampai. Gitu. Begitu juga kalau dari sekolah mau ke Ramayana sama mau ke mana tuh, eee, mau ke Grace Mall. Nah, kalau dari tempat sekolah kita di Minu Lumpur, berarti kalau naik, apa namanya, naik sepeda sama, kecepatannya sama, tentunya yang lebih cepat sampai kalau pergi ke Ramayana, kan gitu, karena jaraknya dekat, gitu. Jadi berkaitan dengan jarak, gitu ya. Oke. Sebelum kita membahas, apa namanya itu, kecepatan, cara menghitungnya seperti apa, Bu Atia akan ingatkan kembali lagi dengan satuan jarak. Ini tentunya sudah diajarkan pada waktu kalian kelas berapa ya, kelas 4 kalau nggak salah ya. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Lah ini perlu diingat nih, kucing hitam dalam mobil Desi cantik mondar-mandir. Ya, itu singkatan aja ya. Oke, aturan tangganya adalah setiap turun satu tangga itu dikali 10. Kalau 2 tangga Bu, 10 sama 10 dikali 10 berarti 100, nolnya ada 2. Kalau turun 3 tangga, nolnya 3 berarti 1000 kalinya ya, gitu dan seterusnya. Kalau naik satu tangga itu adalah dibagi 10, kayak contohnya dari milimeter naik ke sentimeter, berarti naik satu tangga dong ya, berarti dibagi 10 gitu. Ini aturannya, setiap turun tingkat, satu tingkat dikali 10, setiap naik satu tingkat dibagi 10. Sekarang Bu Atia ingatkan pada contoh ini, 6 kilometer ya, contoh 6 kilometer itu berapa meter ya? Berarti orangnya awalnya ada di kilometer,
turun ke meter berarti turun berapa tangga? 1, 2, 3. Turun 3 tangga, berarti artinya si 6-nya ini kan 6 kilometer, itu kita akan kalikan dengan 1000 ya, nolnya ada 3. Jadi 1 tambah kalau turun 1 10, kalau turun 2 100, kalau turun 3 1000. Turun 4 nolnya tambah lagi kayak gitu. Nah, cara menghitungnya gampang banget ya. 6 kali 1 6 tambahin 0 3. Oke, jadi 6 kilometer setara dengan 6.000 meter. Gampang kan ya? Diingat ya, gitu ya. Jadi harus hafal ini, kalau ujian nggak hafal ininya ya nanti buyar ya. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Dihafalin ya. Nanti pas tatap muka setor ke Bu Adia urutannya. Oke? Nah, pada contoh kedua, 70.000 milimeter. Nah, sekarang Bu Atia pakai pen biru deh. Dari 70 milimeter disuruh merubah ke dekameter. Berarti dari milimeter orangnya ada di sini nih. Ke dekameter ke sini. Berarti naik berapa tangga tuh? 1, 2, 3, 4. Naik 4 tangga ya. Kalau naik 4 tangga berarti gimana dong, Bu? Artinya si 70.000 ini akan dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 10.000. Nolnya ada 4 gitu ya. Nah, pembagian itu kan bisa juga kita tulisnya dalam bentuk pecahan per-peran kayak gitu. Jadi bagi itu nah boleh juga bisa kita tulis kayak gini per 10.000. Nah, kalau sama-sama atas dan bawahnya punya telur, artinya bisa kita pecahin dengan jumlah yang sama. Kita sederhanakan ibaratnya ya. Atas punya telur 4, bawah juga punya telur 4. Berarti bisa dicoret 4, juga coret 4. So, 7 bagi 1, 7 deh. Berarti 7 dekameter. Gimana? Gampang ya? Oke, sekarang berkaitan dengan satuan jarak sudah, kemudian tadi apa namanya jarak ya, kita masuk ke satuan waktu. Nah, untuk satuan waktu ini perlu diingat banget sama kalian ya. 1 jam berapa menit? 60 menit. Kalau 1 menit 60 detik, kalau 1 jam berapa detik? 3.600 detik. Jadi jam ke menit itu dikali ya. Kemudian menit ke detik juga dikali, jam ke detik juga dikali. Jadi kalau 1 menit dirubahnya ke jam, berarti akan dikalikan dengan 1/60. Detik ke menit juga akan dikali 1/60, detik ke jam akan dikali dengan 1/3600. Kita langsung eksekusi contoh yang pertama ya. Perhatikan baik-baik contoh pertama. Ini kan pecahan campuran 1,5 jam berapa menit. Berarti hubungannya dari jam ke menit. Maka ikut yang mana? Ikut yang ini ya. 1 jam 60 menit. Kan gitu ya, perubahannya dari jam ke menit. Artinya akan dikalikan dengan 60. Loh Bu, kalau pecahnya bentuknya campuran, maka si 1,5-nya ini harus kita rubah ke pecahan biasa dulu ya. Kita ubah ke pecahan biasa. Nah, kalau merubahnya berarti kan ingat ya materinya kemarin, 2 kali 1. 2 ya kan. Kemudian hasilnya kita tambahin atasnya lagi, atasnya kan 1, berarti tambah 1/2 jam. Awalnya kayak gini dulu, berarti ini kalau kita kalikan 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. 3/2 jam, kalau kita mau rubah ke menit, artinya si 3/2-nya ini akan dikalikan dengan 60.
Begitu anak-anakku. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan nih, 60 kita bagi 2 kan bisa ya, 60 dicoret dengan 2 itu maksudnya dibagi. 60 bagi 2 hasilnya berapa? 30. Lalu kita akan kalikan, 3 kali 30 menit. Berarti berapa menit? Kalau ngitung kayak gini ada nolnya, mendingan yang nggak ada nol dikaliin. 3 kali 3, 9, kan ada 01 ya, kita tulis. 90 menit. Karat. Gitu, paham ya? Oke, kita masuk contoh 2. 250 menit berapa jam? Berarti perubahannya dari menit ke jam. Menit ke jam itu yang mana? Ini nih. Menit dirubah ke jam akan dikalikan dengan 1/60. Bu, berarti kalau kayak gini gimana dong? Artinya 250-nya akan kita kalikan dengan 1/60. Nah, kalau udah kayak gini nih, ini kan 250 sama 60 sama-sama punya 01. Nolnya boleh kita coret. Bu, kalau nggak punya nol, ya kita biarin aja. Lalu kita kaliin deh. Karena 25 bagi 6 itu kan nggak habis, jadi kita biarin aja, kita kalikan 25 kali 1 kan 25 per 6. 25/6 itu kalau ditanya Bu Atia, boleh nggak ya dirubah ke pecahan campuran? Bisa banget ya. 25/6 itu artinya 25 kita bagi 6. 25 bagi 6 berapa? 4. 4 kali 6, 24. Kalau kita kurangi hasilnya 1. 25 kurang 24 kan 1. 1 kalau kita bagi 6 kan udah kurang ya. Berarti sisa. Ini hasil. Ini pembagi. Berarti kalau merubahnya dalam bentuk pecahan campuran, jadinya hasilnya yakni 4, sisanya 1, pembaginya 6. Berarti 25/6 jam itu bisa ditulis 41/6 jam. Seperti ini. Gitu ya. Oke, contoh yang ketiga. 30 menit sama dengan berapa detik? Berarti menit ke detik. Ini deh, menit ke detik. Oke, berarti dikalinya dengan 60. Berarti langsung aja 30 dikalikan dengan 60. Ya, karena perubahannya menit ke detik. Oke, yang perlu kalian ketahui, 3 kali 6 ya. Kalau ada perkalian 30 kali 60 itu, nah, nggak pakai susun nggak apa-apa. Jadi kita ngalikannya angka yang selain 0. Berarti 3 sama 6 toh. 3 kali 6 itu berapa? 18. Nolnya ada berapa nih? Tuh 2. Kita tambahin aja. Oke, 1800 detik. Nah, seperti ini jawabannya. Gampang ya. Oke. Selanjutnya adalah tugas kalian mengerjakan kitab ya. Kitab yang ada di ini nanti di-share Bu Atia halamannya ya. Demikian penjelasan hari ini. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas seputar kecepatan ya. Kecepatan itu karena kalian sudah belajar merubah satuan waktu maupun satuan panjang, maka selanjutnya kalian diharap Bu Atia untuk mengingat materi ini dan jangan lupa dihafalin kilometer hektometernya tadi sama yang ada di tabel ini. Jadi waktu pertemuan sama Bu Atia tanya sudah bisa. Gitu ya waktu ketemu di sekolah. Oke, demikian penjelasan Bu Atia hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa selalu tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.